teman-teman semua, sekarang aku mau jelasin ada apa aja sih di ekosistem kebun dan food chain-nya seperti apa. Nah, sebelum itu aku mau jelasin ada apa aja sih tanaman yang ada di sini. Yuk lihat ada tanaman apa aja. Di sini bisa kita lihat ada bunga, ada macam-macam ya tanamannya, ada bunga. Ini ada sawi masih kecil. Sawi, terus udah gitu ini ada juga tomat keriting. Nih, buah tomat. Nih ada tomat keriting ya jenisnya ini. Kemudian di sini ada kacang panjang. Ada yang suka makan kacang panjang? Nih, tada. Ini ada kacang panjang. Kemudian ada timun. Lihat nih. Nih timun. Timunnya besar ya. Kelihatan nih ada timun. Terus ada bunga juga. Terus ada cabai juga. Ada macam-macam di sini. Ada cabai, bunga, timun. Kemudian ada sawi. Ini banyak kupu-kupu ya di sini ya. Ada banyak kupu-kupu. Nah, ada macam-macam kan tanamannya. Nah, kenapa kita nanamnya macam-macam? Berbagai jenis tanaman, ada mulai dari bunga, ada sayur, kemudian ada pohon juga dan macam-macam karena dalam ekosistem itu yang penting itu adalah diversity. Semakin bermacam-macam jenis, maka semakin banyak juga living creature yang akan datang ke kebun kita. Banyak kupu-kupu ya di sini, ada kupu-kupu kuning. Kemudian kita lihat ada apa lagi nih di sini. Ada belalang. Nah, ini ada belalang di atas bunga zinia. Nih, belalang emang suka tinggalnya di atas bunga. Nah, nih di sini juga semut juga salah satu binatang yang tinggal dalam ekosistem kebun ya. Semut ada di mana-mana nih, semut. Pastinya di kebun juga ada laba-laba ya, ada spider. Nah, ini lihat, look the spider web nih, ada sarang laba-laba di sini ya, lumayan besar. Nah, di sini juga ada laba-laba nih. Nah, di kebun kita juga ada laba-laba, hidup dengan senang di sini karena berbagai jenis serangga di sini bisa jadi mangsa bagi laba-laba. Nah, di sini juga ada lagi. Nih, ada rumah nih. Rumah apa ya? Ini namanya rumah kepik. Nah, jadi kami sengaja membuat rumah kepik agar kepiknya juga bisa tinggal dengan senang di kebun kami. Nah, ada lagi loh. Di sini masih banyak. Kita coba cari-cari ya. Di sini look. Di sini juga ada lagi nih belalang. Belalangnya terbang satu tuh, ada dua. Nah, ini nih. Belalang hinggap di sini. Banyak banget ya. Jadi banyak banget serangga-serangga di area kebun kami. Wow, kami menemukan ulat juga nih di kebun kami. Nah, di sini ada ulat. Di sini dia lagi makan daun-daunan ya. Tapi jangan salah loh. Walaupun waktu jadi ulat dia makan daun-daunan, tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, dia akan menjadi penyerbuk ataupun pollinator. Kenapa kita menanam bunga di kebun? Karena dengan adanya bunga, kita bisa mengundang serangga-serangga pollinator atau serangga-serangga yang melakukan penyerbukan. Dan apa saja serangga-serangga yang melakukan penyerbukan? Di antaranya ada kupu-kupu, ada lebah, dan juga ada binatang-binatang lain ataupun serangga-serangga lain. Nah, di sini kita menanam berbagai jenis tanaman bunga. Dan di sini ada marigold, ada zinnia, ada juga bunga matahari. Dan kita lihat di sini tadi kupu-kupunya udah hilang ya. Tadi itu masih Coba ada. Kita lihat di sana masih ada nggak? Nah, di sini nih, ini kupu-kupu nih. Nah, ini mereka kan datang ke sini karena adanya bunga. Sedangkan di kita juga ada yang namanya lebah. Nah, di sini lebah-lebah ini berfungsi sebagai pollinator yang mana dia akan melakukan penyerbukan sehingga tanaman-tanaman di sini bisa bisa terus berproduksi atau bisa terus berbuah. Oke. Ada apa lagi Kang di sini? Ini juga ada kolam di sini, kolam di bawah. Kenapa kita bikin kolam di sini? Supaya ada kodok yang tinggal di area kebun. Karena kita butuh kodok. Buat apa Kang kodoknya? Nah, ini rumah kodok. Nah, ini bisa jadi rumah kodok. Rumah kodok, kita juga bikin rumah kodok di sini. Jadi
Jadi biar kodoknya bisa tinggal di sini. Nanti si kodok itu yang akan memakan serangga yang tadi memakan sayur. Nah, gitu. Jadi itu kenapa kita butuh kodok di kebun. Oke, sekarang kita lihat ya ada food chain apa aja sih di dalam ekosistem kebun. Jadi pertama itu kalian tahu kan produsen pertama itu apa? Ada tumbuhan. Jadi kenapa tumbuhan sebagai produsen? Karena tumbuhan satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, tumbuhan dapat energi dari mana? Dari matahari. Nah, nanti yang makan tumbuhan ini, sayuran ini ada berbagai macam di sini di ekosistem kebun ini. Ada serangga, kemudian ada berbagai macam serangga ya. Ada grasshopper, ada belalang, kemudian ini ada mantis, Kang. Coba lihat, kelihatan nggak? Nah, ini ada mantis, kelihatan ya. Mantisnya kecil. Mantis makan apa? Mantis itu makan serangga-serangga yang lain kalau mantis. Jadi nanti serangga lain makan sayuran, mantis makan makan serangga-serangga kecil, kemudian nanti mantisnya bisa dimakan oleh kodok. Kodoknya dimakan oleh siapa? Kodoknya dimakan oleh ular. Jadi di sini juga ada ular seperti itu. Dalam kebun kita juga ada ular. Nah, gitu. Itu satu. Kemudian bisa juga dari matahari, kemudian diserap oleh tanaman itu menjadi makanannya ayam, nanti ayamnya juga dimakan oleh kita seperti itu. Oke, nah kadang juga setiap hari ayam-ayam juga dikasih sayuran-sayuran ya. Jadi sayuran-sayuran hijau kita kasih ke ayam, kemudian nanti ayamnya makan sayuran itu. Dan juga di sini juga ada musang loh, atau weasel. Jadi kita juga beberapa kali ayam itu dimakan oleh musang seperti itu. Nanti musangnya dimakan siapa? Sama, musang juga bisa dimakan oleh ular.